Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin Iko Anggita, NPM 101191116 dari kelas manajemen C3. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan penghitungan biaya dengan metode full costing yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Usaha yang akan saya teliti adalah usaha tahu. Yang menjadi objek penelitian ini adalah usaha milik Pak Lasin yang berlokasi di Mediunan Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berikut ini akan saya jelaskan tentang laporan penghitungan biaya usaha pabrik tahu milik Pak Lasin. Yang pertama, biaya bahan baku dan bahan penolong. Jenis bahan baku kacang kedelai yang memiliki kuantitas 5.500 kg dengan harga 9.000 per kilonya. Total biaya Rp49.500.000. Yang kedua, bahan penolong dengan total biaya Rp4 juta. Jadi total jenis bahan baku yang digunakan adalah Rp53.500.000. Yang kedua adalah laporan biaya tenaga kerja atau BTK. Yang pertama, bagian memasak dengan jumlah tenaga kerja 4 orang dengan upah Rp50.000 per harinya dan bekerja selama 1 bulan dengan total biaya Rp6 juta. Yang kedua, bagian mengepres dengan jumlah tenaga kerja 4 orang dan upah perharinya Rp50.000 selama sebulan penuh dengan total biaya Rp6 juta. Yang ketiga, tenaga kerja tidak langsung dengan waktu kerja 30 hari atau 1 bulan dengan total biaya Rp4 juta. Yang keempat, bagian pemasaran dengan jumlah tenaga kerja 2 orang dan bekerja selama 30 hari atau 1 bulan dengan total biaya Rp4.500.000. Yang terakhir, bagian administrasi dan umum dengan jumlah tenaga kerja 2 orang dan bekerja selama 30 hari dengan total biaya Rp4.500.000. Jadi total biaya tenaga kerja yang digunakan adalah Rp21 juta. Yang ketiga, laporan biaya overhead pabrik atau BOP. Jenis biaya yang pertama, biaya pemeliharaan gedung dengan total biaya Rp500.000. Yang kedua, biaya pemeliharaan mesin dengan total biaya Rp200.000. Yang ketiga, biaya depresiasi gedung dengan total biaya Rp1 juta. Selanjutnya, biaya depresiasi mesin dengan total biaya Rp1.200.000. Selanjutnya, biaya asuransi gedung dan mesin dengan total biaya Rp1 juta. Selanjutnya, biaya listrik yang digunakan dengan total biaya Rp750.000. Selanjutnya, bahan bakar solar dengan total biaya Rp400.000. Dan yang terakhir, biaya kayu bakar dengan total biaya Rp3 juta. Laporan yang keempat adalah harga pokok produksi atau HPP. Biaya bahan baku dengan jumlah Rp53.500.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja atau BTK dengan jumlah Rp21 juta. Biaya tetap dengan jumlah Rp3.200.000 dan biaya variabel Rp3.170.000. Jadi total harga pokok produksi yang digunakan adalah Rp80.870.000. Selanjutnya, jurnal yang diperlukan dalam laporan perhitungan biaya metode pesanan, yaitu yang pertama, pencatatan pembelian dan pemakaian bahan, nama akun atau keterangan, persediaan bahan baku dengan debit Rp49.500.000 dan kredit Rp49.500.000, persediaan bahan penolong Rp4 juta,
Utang dagang 4 juta rupiah. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Biaya dalam proses biaya bahan baku 49.500.000 rupiah. Persediaan bahan baku 49.500.000. BOP sesungguhnya 4 juta. Persediaan bahan 4 juta. Pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Selanjutnya pencatatan biaya tenaga kerja. Dengan nama akun biaya tenaga kerja langsung 12 juta rupiah. Biaya tenaga kerja tidak langsung 4 juta rupiah. Biaya pemasaran 4.500.000. Biaya administrasi dan umum 4.500.000. Gaji dan upah dikredit 25 juta rupiah. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Utang gaji dan upah pada debit 25 juta dan kas pada kredit 25 juta. Selanjutnya pencatatan biaya overhead pabrik. Dengan nama akun barang dalam proses atau BOP 9 juta rupiah. BOP yang dibebankan 9 juta rupiah. Pembebanan BOP kepada pesanan. BOP yang sesungguhnya 3.900.000 rupiah. Persediaan bahan bangunan pada kredit 500.000 rupiah. Persediaan suku cadang 200.000. Persekot asuransi 1 juta rupiah. Akumulasi depresiasi gedung 1 juta rupiah. Akumulasi depresiasi mesin 1.200.000 rupiah. Pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. BOP yang dibebankan pada debit 9 juta rupiah. BOP yang sesungguhnya pada kredit 9 juta rupiah. Pada debit, jurnal nomor 2, BOP sesungguhnya 4 juta rupiah. Jurnal nomor 3, BTKL 4 juta rupiah. Jurnal nomor 4, BOP sesungguhnya 3.900.000 rupiah. Jumlah debit 11.900.000 rupiah. Selanjutnya kredit. Jurnal nomor 5, 9 juta rupiah. Selisih pembebanan kurang 2.900.000 rupiah. Pada jurnal, nama akun atau keterangan selisih BOP pada kredit 2.900.000 rupiah. BOP yang sesungguhnya pada kredit 2.900.000 rupiah. Jurnal yang selanjutnya adalah pencatatan produk jadi. Nama akun persediaan produk jadi pada debit 70.500.000 rupiah. BDP biaya bahan baku pada kredit 49.500.000 rupiah. BDP BTK langsung 12 juta. BDP BOP 9 juta rupiah. Selanjutnya jurnal penghitungan harga jual. Nama akun harga pokok penjualan pada debit 70.500.000. Persediaan produk jadi 70.500.000 pada debit. Pada kredit, pencatatan produk yang dijual, piutang dagang 56.250.000. Penjualan pada kredit 56.250.000 rupiah. Pabrik tahu milik Pak Lasin mendapat pesanan sejumlah 75.000 biji tahu dengan 750 rupiah per unit tahu. Total biaya produksi atau total produksi 70.500.000 rupiah dibagi 5.500 kg. Jadi harga produk per kilonya 12.818. Yang kedua, total penjualan atau total produksi 56.250.000 dibagi 5.500 kg dengan hasil 10.227 per kilogram. Perhitungan biaya plus atau cost plus pricing. Jika UKM tahu milik Pak Lasin ini menentukan laba 2.200 per kilonya dengan rincian sebagai berikut. Harga jual, total biaya plus margin 13.000 plus 2.200.
dan hasilnya 15.200 per kilonya. Harga pokok per unitnya Rp56.250.000 dibagi Rp75.000. Hasilnya 750 per unit tahu. Yang kedua, markup pricing. Jika kebijakan UKM menentukan markup sebesar 30% dengan rincian sebagai berikut dengan rumus harga jual, harga beli plus markup dengan hasil Rp91.650.000. Harga jual per kilonya Rp91.650.000 dibagi 5.500 kg sama dengan 16.663. Kesimpulan yang didapat dari laporan penelitian ini adalah menerapkan metode full costing dalam menentukan HPP, di mana dalam menghitung HPP perusahaan membebankan semua unsur biaya produksi dengan berdasarkan biaya yang terjadi dalam proses produksi. Yang kedua, produk yang dijual di pasaran seharga Rp750 per unit tahunya. Saran sebaiknya pabrik tahu Pak Lasin menggunakan metode full costing dalam menghitung biaya produksinya, karena metode ini lebih akurat dibandingkan dengan metode yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.